Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita kali ini membahas proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang merupakan rangkaian dari implementasi kurikulum Merdeka pada SMK Negeri 2 Pekanbaru tahun pelajaran 2022-2023. Ada beberapa dasar hukum untuk mempelajari P5 ini, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tujuan Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua, Keputusan Mendikbudristek RI Nomor 262 Tahun 2022 untuk perubahan tentang Keputusan Mendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah salinan keputusan Kepala BS Mendikbudristek nomor 009 tahun 2002 tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Nah, visi pendidikan Indonesia ini antara lain mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang nanti kita turunkan kepada pengertian dari profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, antara lain adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, keenam dimensi tersebut mempunyai beberapa elemen, antara lain adalah dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mempunyai elemen antara lain akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak dalam bernegara. Kemudian, dimensi mandiri mempunyai elemen antara lain kesadaran akan diri dan situasi, regulasi. Kemudian, dimensi bergotong royong mempunyai elemen antara lain kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Berikutnya adalah dimensi berkebinekaan global, yaitu mempunyai elemen mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, dan berkeadilan sosial. Selanjutnya adalah dimensi bernalar kritis, mempunyai elemen antara lain memperoleh dan proses informasi, analisis dan evaluasi penalaran, refleksi dan evaluasi, dan berikutnya yang terakhir adalah dimensi kreatif, yaitu mempunyai elemen antara lain gagasan orisinal, karya orisinal, keluasan berpikir. Ada beberapa prinsip proyek penguatan profil Pancasila. Yang pertama, holistik, bermakna memandang suatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Kemudian kontekstual, yaitu mendasarkan pada kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Berikutnya adalah berpusat pada peserta didik, yaitu peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang aktif mengelola proses belajarnya secara mandiri. Kemudian eksploratif, yaitu berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inquiry, baik terstruktur maupun tidak. Dan apa manfaat daripada proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, khususnya bagi peserta didik, yaitu memperkuat karakter dan mengembangkan kompetensi sebagai warga dunia yang aktif. Kemudian berpartisipasi, merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan. Berikutnya adalah mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengerjakan proyek pada periode waktu tertentu. Berikutnya adalah melatih kemampuan pemecahan masalah dalam beragam situasi belajar, dan memperlihatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap isu di sekitar sebagai salah satu bentuk hasil belajar. Dan berikutnya yaitu menghargai proses belajar dan bangga dengan hasil pencapaian yang telah diupayakan secara optimal. Alokasi waktu pembelajaran P5 yaitu mengacu kepada struktur kurikulum
Kemdikbudristek nomor 262M/tahun 2022. Sekitar 20-30% yang dialokasikan untuk mata pelajaran P5 ini, kecuali mata pelajaran kejuruan, dasar kejuruan, dan muatan lokal. Nah, yang diajarkan pada setiap jenjang yaitu di kelas 10 sebanyak dengan alokasi waktu 288 JP. Kemudian pada kelas 11, jenjang kelas 11 yaitu 144 JP. Dan berikutnya pada kelas 12 atau pada fase F hanya 36 JP saja. Diimplementasikan dengan sistem blok, yaitu 4 minggu di akhir semester ganjil dan 4 minggu pula di awal semester genap pada fase E kelas 10. Nanti berikutnya pada periode ini, yaitu pada minggu pertama, 4 minggu pertama ini, setelah habisnya pelajaran intrakurikuler. Kemudian nanti di awal semester depan 4 minggu pula, yaitu dimulai dulu dengan P5, setelah itu nanti baru masuk kepada mata pelajaran intrakurikuler. Ada beberapa pemilihan tema pada sekolah menengah kejuruan, yaitu ada 7 tema di sini, antara lain gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan kebekerjaan. Nah, dalam masing-masing tema itu mengandung ada dimensi profil pelajar Pancasila itu sendiri. Antara lain misalnya, di sini adalah baru proyek fase E, tema gaya hidup berkelanjutan. Yaitu punya dimensi profil Pancasila ada 3 di sini minimal, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, dan bernalar kritis. Dan mempunyai nanti beberapa sub elemen lagi. Contoh daripada tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, implementasi pada SMK di 2 Pekanbaru pada fase E kelas 10 ada 3 tema. Yang pertama adalah tema gaya hidup berkelanjutan, di mana proyeksinya nanti adalah peserta didik mampu memahami dampak aktivitas manusia, baik jangka panjang, jangka pendek, maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Peserta didik juga membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mempelajari potensi krisis keberlanjutan yang terjadi di lingkungan serta sekitarnya, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Tema suara demokrasi, peserta didik menggunakan kemampuan berpikir tersistem, menjelaskan keterkaitan antara peran individu terhadap kelangsungan demokrasi Pancasila. Melalui pembelajaran ini, peserta didik dapat merefleksikan makna demokrasi dan memahami implementasi demokrasi, serta tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi sekolah atau dalam dunia kerja. Berikutnya adalah tema kebekerjaan. Peserta didik mampu menghubungkan berbagai pengetahuan yang telah dipahami dengan pengalaman nyata di keseharian dan dunia kerja. Peserta didik membangun pemahaman terhadap ketenagakerjaan, peluang kerja, serta kesiapan kerja untuk meningkatkan kapabilitas yang sesuai dengan keahliannya, mengacu kepada kebutuhan dunia kerja terkini. Nah, berikutnya adalah refleksi. Ada 5 pertanyaan di sini. Yang pertama adalah belajar dengan profil kompetensi seperti apakah yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu mempelajari P5 ini? Kemudian apa sajakah prinsip P5? Kemudian jelaskan 3 tema dan proyeksinya yang kita pelajari pada tahun pertama ini. Kemudian berikutnya diskusikan dengan teman sebelah Anda, apakah komitmen yang ingin dicapai terhadap 6 profil pelajar Pancasila menurut mereka masing-masing. Sekian, terima kasih. Selamat berkarya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.